saya perencanaan langsung aja. Untuk operasional RT kan, contohnya fotokopi, misalnya untuk surat pengantar atau undangan. Keduanya untuk misalnya saya berhalangan rapat di desa, misalnya saya nyuruh warga satu orang untuk hadirin, itu bisa dikasihin uang bensin misalnya 50 atau 100 gitu. Selanjutnya misalnya untuk warga yang kena musibah sakit, misalnya di rumah sakit, misalnya dengan nominal 250, itu kalau misalnya saya dengar kabarnya, misalnya saya di kerja 2 hari nggak pulang, kalau nggak dengar ya nggak tahu. Kalau misalnya ada yang ngabari, insya Allah untuk meninggal dunia sekitaran misalnya 300.000 untuk beli token listrik atau ganti lampu untuk penerangan jalan. Nah kemarin kayak misalnya ada turnamen poli, itu bisa diambilkan dari uang jimpitan itu, tapi untuk bukan semuanya, sebagian misalnya kita bantu berapa, itu main poli itu pendaftaran 200.000 per peserta, laki perempuan, itu sudah ada ibu-ibu yang membantu, itu jadi 2 set. 2 set itu 12 kali 2 Pak. Terus tambah lagi 2 kali dibantu oleh Pak Bambang 2 set. Nah untuk selanjutnya itu Pak, bisa juga untuk membantu misalnya bikin gorong-gorong atau nimbun. Nah itu seharusnya ada dana dari swadaya warga. Nah kita membantu, misalnya habis 500.000, kita bantu dari uang kas ini 200, bukan kas ini untuk mencukupi semuanya. Misalnya mau ngaspal jalan pakai uang itu sendiri, mau bikin gorong-gorong pakai uang itu sendiri, itu namanya nggak ada kebersamaan. Dan uang itu bisa menutup, tidak menutup kemungkinan. Misalnya ini waktu jimpitan itu pasang semua, insya Allah waktunya 17 Agustus sebagian bisa untuk dibantukan ke dana Agustusan itu uang jimpitan itu Pak ya. Hasilnya berapa sampai ini berapa gitu. Nah alhamdulillah tahun ini sudah di ACC desa, insya Allah dapat dapurannya. Jadi uang itu saya maksudkan untuk menambah, misalnya mau divariasi kayak apa dibikin cat, apakah dibikin ada lampu. Nah itu rencananya untuk itu Pak. Dan untuk bikin plat pergang itu, misalnya blok A nomor sekian sampai sekian, itu rencana saya. Jadi yang saya sampaikan pada malam ini untuk membahas itu, yang pertama dari 17 dari itu, dari saya sementara itu dulu Pak. Mungkin ada bapak-bapak yang ngalapin, mungkin ada pemasukan Pak. Baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua RT Pak Dr. Suroto, yang kami hormati bapak-bapak dan ibu yang hadir pada undangan rapat malam ini. Sebenarnya undangan ini adalah untuk melaporkan ya, untuk pelaporan keuangan yang ada di RT. Ini saya membacakan dari petugas Pak Prastio, yaitu mengumpulkan dana dari hasil warga ya, per warga di sini kurang lebih 29 warga dari gangnya Pak Prastio. Nah kalau di total dari jumlah dari Pak Prastio, kemudian Pak Tris, Mas Teguh, kemudian Mas Beni dan Bu Sato, itu total semuanya 3.380.000 ya. Itu total dari hasil sumbangan warga yang 25.000. Nah kemudian dana masuk, nah ini dari 16 September tahun 2021 ya.
itu sebesar 7 juta. 7 juta ditambah dengan 3 juta 880, jadi totalnya sebanyak 10.380.000. Nah, kemudian tahap pertama pembelanjaan dulu ya, antara lain belanja bahan listrik bolam 30 watt sebanyak 3 biji atau 3 pieces, kemudian tiang listrik sebanyak 7 buah, kemudian kabel SR 120 meter harganya 1.300.000. Yang tiangnya tadi harganya 2.300.000 ya. Kemudian bolam 30 watt sebanyak 3 biji yaitu 285. Lanjut kabel NIN sepanjang 15 meter harganya sekitar 170.000. Kemudian fitting lampu sebanyak 7 buah dengan harga 250.000. NCB 10 ampere 100.000. Kemudian otomatis lampu sebanyak 5 buah harganya 325.000. NCB box 1 buah 80.000. Isolasi kabel 3 buah 60.000. Kemudian bolam 30 watt 4 buah seharga 320.000. Semen 2 sak dengan harga 140.000. Kemudian kabel NYM 8 meter dengan harga 200.000. Top steel 3 pieces seharga 90.000. Kemudian photocell MSKO 9 pieces 558.000. Kemudian backup hijau sebanyak 9 dengan harga 360.000. Jadi total semua untuk belanja tahap awal yaitu 6.748.000. Itu yang pertama. Nah, kemudian dari hasil total yang tadi 10.380.000 dikurangi total belanja awal yaitu 6.748.000, jadi sisa tinggal 3.632.000. Kemudian tanggal 4 November tahun 2000 632.000 ditambah 5 juta jadi 8.632.000. Kemudian ada belanja tahap kedua. Nah, ini tahap kedua yaitu tanggal 26 Juli tahun 2022 yaitu umbul-umbul waktu 17-an ya. Nah, ini pada waktu 17-an kebetulan saya belanja, saya beli 6 buah umbul-umbul yang besar ya. Ini harganya 510.000. Kemudian ada umbul-umbul semi 4 buah yaitu 300.000. Kemudian ada belanja cat apian kalau nggak salah Mas Pras ya, cat apian. Nah, ini Mas Pras itu aja cat apian seharga 180.000 ya. Kemudian ada lagi cat apian warna putih 1 kaleng seharga 140.000. Kemudian lanjut minyak thinner A 2 kaleng 80.000. Kuas 14 in 6 buah 75.000. Kemudian LED ripple inlet 20 watt 2 pieces 180.000. Kemudian amplas 1 meter 8.000. Ada cat apian lagi 1 kaleng 78.000. Bandir, nah ya apa saya nggak paham ya. Bandir 75.000. Kemudian soket 3 pieces 38.000.
selang 30 meter, mungkin selang lampu hias ya. 30 meter 118.000. Kemudian ini mereknya Hangu ya Pak, saya kurang jelas ya. Hangu 7 PCS 844.000. Kemudian kabel 4 meter 72.000. SKUU Kohar 150.000. Kemudian bolam 30 watt 3 buah 294.000. Otomatis lampu 2 buah 270.000. Total semuanya 4.926.000. Kemudian ada belanja lagi tanggal 13 Agustus tahun 2023. Nah ini kabel lampu 30 meter 1 juta, bolam 25 watt 2 buah 130. Kemudian saklar otomatis lampu hias gapura 75.000. Tali krek plastik 1 buah 63.000. Kemudian saklar besar 2 buah 130.000. Bendera 1 buah 55.000. Bendera panjang 5 meter 135.000. Jack sambung lampu hias 2 buah 120.000. Kalau di total dari 4 juta dengan 1 juta, jadi hasilnya 6.674.000. Nah kemudian total dari 8.632 dikurangi 6.674.000, jadi sisa saldo sekarang 1.958.000. Nah itu saldo akhir ya yang saya pegang sampai sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sampaikan bahwa saldo Cibitan untuk sampai saat ini berjumlah 8.896.000. Adapun rinciannya setiap 6 hari sekali ada sudah saja itu. Ini perlu dibacakan lagi loh. Siapa dibacakan semalaman. Untuk yang bulan November, alhamdulillah untuk tanggal 13 dan 29 November ini tidak ambil Cibitan dan tidak jaga. Yang untuk bulan Desember tanggal 9, 13 dan 19 alhamdulillah belum di-store juga. Tanggal 31 Desember itu libur jaga, soalnya jadwal jaga itu sampai tanggal 30 aja. Yang Januari yang sudah di-store itu tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 11, 12, 16, 17, 18, 21. Untuk yang tanggal 9, 13, 14, 15, dan 20 alhamdulillah belum di-store. Yang tanggal 10 dan 19 karena jaga sendiri tidak ambil Cibitan. Yang tanggal 20 waktu jaganya Mas Nurul Auri itu sendiri, tapi alhamdulillah ambil Cibitan dan belum di-store saya karena beliau masih piket di Auri. Sekiranya laporan tentang Cibitan dari saya cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari panitia yang sudah salurkan benar-benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, Bapak Ketua RT kita. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu yang pada malam hari ini hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Sebetulnya laporan 17 ini sudah saya sampaikan 2 kali ya. Itu pada malam 17 pada saat lomba karaoke sudah disampaikan sama Pak Pras.
Kemudian pada bulan Oktober, pada saat lomba 17 Agustus, kita tidak punya modal sama sekali, kita tidak punya uang. Padahal lomba sudah dekat. Sehingga pada saat itu kita meminta tolong bagian dasar masing-masing untuk mengumpulkan dana dari warga sukarela, ya, bentuknya sukarela. Kemarin kita sepakati 50.000 minimal per orang supaya bisa memenuhi kriteria apa yang kita sebutkan dalam proposal. Per kakak ya, 50.000 itu per kakak. Tapi pada kenyataannya di lapangan ya, kita juga tahu karena di warga Atasia ini banyak warga dan banyak dengan segi ekonomi, mungkin ada yang berlebih, ada yang pas-pasan, ada yang ini. Jadi ada yang enak kita ajak iuran, ada juga yang susah. Jadi tidak segampang yang kita kira nanti dibebankan ke setiap warga, tidak bisa. Pada kenyataannya petugas yang ibu-ibu yang alhamdulillah saya juga mengucapkan banyak terima kasih yang sudah membantu untuk mengumpulkan dana dari setiap warga di lingkungan Dasawisma masing-masing. Baiklah, saya akan menyampaikan laporan 17 Agustus. Kita saldo awal adalah 0 karena kita memang acaranya mendadak, tidak ada dana dari manapun, jadi saldo kita 0. Kemudian dari dasar Semamawar ada dana terkumpul sebesar 2.650.000, dari Daun Semangga 6.820.000, dari Daun Sawisma Anggrek 900.000, dari Dasawisma Kelor 3.245.000. Kemudian ada dari Hotel Kecubung yang dititipkan kepada Dawis Anggrek sebesar 500.000. Kemudian dari Mini Soccer. Dari Mini Soccer ini sebetulnya ingin menyumbang sepeda. Karena beliau tidak bisa membelikan sepeda, maka diberikan uang tunai untuk dibelikan sepeda sebesar 2.500.000. Itu ada pembelian sepeda di laporan saya nomor 32 di toko GMS sebesar 2.400.000. Jadi sepeda harganya 2.400.000. Masih ada sisa uang 100, itu kita alihkan untuk pembelian yang lainnya. Kemudian dari Kepala Desa Pasir Panjang, Pak Tamek sebesar 1 juta. Ini diberikan door press berupa kompor gas ya, Pak, kompor gas 3 buah. Itu dananya kurang karena kompor gas setelah ditotal ada 1.230.000 rupiah. Kemudian ada titipan yang ini ada tulis Bapak RT, itu dari Pomdes. Nanti bisa jadi Pak RT bisa menjelaskan besarnya Pomdesnya berapa. Ada ya, pokoknya ini ada 490.000, sehingga total penerimaan uang kita sebesar 18.105.000 rupiah. Kemudian pengeluaran kita sebesar total itu ada 21.126.200 rupiah. Kemarin waktu di laporan saya global seluruhnya itu untuk pembelian hadiah dan door prize itu senilai 17.776.200 rupiah. Itu saya global, memang saya global semua karena pada saat rapat itu saya menunggu pengurusnya itu sampai jam 11 malam di rumahnya Pak RD. Itu tidak ada yang datang, hanya kami bertiga. Jadi kami simpulkan, kita nota, kita total semua. Jadi rinciannya ternyata tetap ada di saya. Kemudian ini ada pengeluaran nomor 1, toko Aneka Sport untuk pembelian alat pingpong dan perlengkapannya sebesar 415.000 rupiah. Nomor 2, toko tas dan lain-lain itu untuk hadiah lomba, untuk hadiah lomba ya, 1.860.000 rupiah. Kemudian toko Prima itu pembelian alat tulis untuk hadiah anak-anak sebesar 930.000 rupiah. Kemudian ada toko tas, tas pinggan, kopi dan lain-lain untuk hadiah juga sebesar 760.000 rupiah.
Kemudian toko atau spot itu untuk pembelian trofi dan grafir sebesar Rp465.000. Kemudian toko pecah belah sebesar Rp210.000 untuk beli sampah, peralatan lomba dan sebagainya. Kemudian untuk pernak-pernik itu Rp1.097.500. Itu untuk pembelian hadiah, ada juga yang untuk door prize. Jadi ini campur ya. Kemudian untuk toko fashion itu Rp186.000 untuk pembelian hadiah berupa handuk. Kemudian nomor 9 itu ada Mitra Wallet sebesar Rp340.000 untuk pembelian alat rumah tangga, itu untuk door prize ya, macam-macam banyak, pokoknya untuk door prize. Kemudian untuk Serbamat itu juga pembelian alat rumah tangga untuk door prize sebesar nota 1 di Serbamat Rp559.800. Kemudian nota kedua di Serbamat Rp375.200. Kemudian nomor 12 Rp621.000 untuk pembelian perlengkapan lomba. Ada di nota, nanti bisa dilihat nota sudah saya siapkan semuanya, sudah difotokopi, nanti bisa sama Pak RT atau Pak Pras sebagai ketua panitia. Kemudian untuk nomor 13 untuk spanduk ya, pembuatan spanduk itu berupa papan nama Dawis. Dawis itu ketika ada lomba lingkungan di Dawis masing-masing itu ada dapat papan yang waktu tanggal 17-nya itu dikasihkan ya Pak RT ya. Ada papan dan juga ada amplop untuk hadiah. Itu berupa uang pembinaan. Nanti akan saya sebutkan uang pembinaannya besarnya berapa. Kemudian itu yang untuk spanduk tadi untuk papan nama itu 70.000 per spanduk ya. Jadi 4 jadi Rp280.000. Kemudian nota 14 Borneo Supermarket itu pembelian snack untuk sebagian untuk hadiah anak-anak itu sebagian ada yang dikasih snack, jajan sama hadiah. Jadi kemarin kami berpikirnya supaya anak-anak senang karena dapat jajan, tapi ada juga sebagian yang tidak ada jajannya. Kita kemarin karena dananya terlalu mepet, jadi tidak semua kita kasih snack. Kemudian untuk end fashion itu pembelian kaos dan lain-lain sebesar Rp1.240.000. Kemudian nota 16 toko pecah belah Rp250.000 untuk pembelian tempat tisu sebanyak 10 biji. Kemudian ada toko Alfamart itu pembelian beras dan minyak goreng untuk door prize. Kemudian ada toko bangunan Rp220.000 untuk pembelian triplek. Untuk toko kayu, beli kayu reng itu satu ikat sebesar Rp150.000. Kemudian ada toko alat listrik itu pembelian kabel, lampu sorot kalau nggak salah itu ya, sebesar Rp235.000. Kemudian ada Demak itu untuk pembuatan spanduk besar sebesar Rp300.000. Kemudian nota 23 itu kwitansi bentuknya. Itu pertamanya untuk instruktur senam. Untuk instruktur senam sebesar Rp250.000, instruktur namanya Mbak Indri. Kemudian 24 itu untuk biaya panggung sebesar Rp1 juta. Kemudian nomor 25 toko fashion itu Rp914.000 pembelian kaos dan lain-lain sebagainya. Transfer toko GS ini adalah pembelian air minum dalam kemasan sebanyak 10 dus. Alhamdulillah setelah itu kita dapat juga bantuan 20 dus air minum dalam kemasan dari Garasi Sembako. Terima kasih kepada Garasi Sembako Setelah kita ada pembelian itu mereka membantu karena untuk kegiatan lomba dan sebagainya. Kemudian nomor 27 itu toko pecah belah untuk pembelian sendok lomba kelereng sebesar Rp30.000. Kemudian toko pecah belah lagi untuk pembelian tempat sayur door prize, itu untuk door prize
sebesar Rp250.000. Kemudian toko kelontong nomor 29 untuk pembelian kopi gula itu selama kegiatan berlangsung itu ada kan lomba di malam hari, ada apa? Kita pertemuan malam hari sama lomba-lomba itu dikasih kopi sama gula sebesar Rp324.000. Kemudian pembelian jahe dan serai sebesar Rp100.000. Kenapa jahe dan serai itu mau masuk? Karena memang semua pengeluaran saya minta dibukukan, semua dinotakan supaya kita tahu berapa besar yang kita butuhkan dana ini selama lomba berlangsung sampai selesai. Kemudian 31 toko kelontong sebesar Rp60.000 pembelian air mineral 1 dus. Kemudian nomor 32 itu tadi sepeda sebesar pembelian sepeda 1 unit Rp2.400.000. Kemudian toko elektronik sebesar Rp1.230.000 pembelian kompor gas untuk door prize. Kemudian toko kelontong Rp243.000 untuk pembelian air minum dalam kemasan, quarter dan lain-lain itu sebelum kita pembelian dari GS itu. Sebelum kita beli dari Goresa Sembako itu memang beli air minum. Sama kemudian 35 itu pembelian kipas angin untuk door prize sebesar Rp390.000. 36 toko kelontong itu sebesar Rp172.172.000 pembelian quarter, kue dan lain-lain. Itu totalnya sebesar Rp19.106.200. Itu yang ada nota dan catatannya, kwitansi dan lain sebagainya. Kemudian ini ada pengeluaran yang tidak ada notanya. Pengeluaran uang pembinaan Dawis itu uang lomba Dawis. Sebetulnya pertama kali kita sepakati 1,5 juta. Karena dana yang masuk tidak cukup, jadi kita pangkas. Kita pangkas jadi Rp900.000. Rinciannya adalah untuk juara pertama itu Dawis Anggrek sebesar Rp300.000. Juara kedua Dawis Mangga sebesar Rp250.000. Kemudian ketiga Dawis Kelor sebesar Rp200.000. Kemudian juara keempat Dawis Mawar sebesar Rp150.000. Itu bisa dipertanggungjawabkan ya, karena Dawis yang menerima. Kemudian ada hadiah uang tunai selain hadiah barang, yaitu uang tunai sebesar Rp900.000 itu dibagi 6 karena juaranya sampai juara 6. Juara harapan 3 ya. Untuk juara pertama sebesar Rp250.000, juara kedua Rp200.000, juara ketiga Rp150.000, juara keempat Rp100.000, juara kelima Rp100.000 dan juara keenam Rp100.000, sehingga totalnya Rp900.000. Demikian ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian uang belanja rokok di Pak Tris itu kemungkinan waktu Pak Toto ada yang membantu beliau, nggak mungkin tidak dikasih uang rokok ya. Itu sebesar Rp50.000. Kemudian yang kedua Rp50.000. Kemudian uang tunai untuk pembelian cat dan rokok, waktu itu pembelian cat dan rokok dikasih uang tunai sama yang bersangkutan sebesar Rp120.000. Nota-nota nggak ada ya ini ya. Jadi total yang tanpa nota itu sebesar Rp2.020.000. Sehingga semua jika ditotal totalnya tetap Rp21.126.000. Rp21.126.200. Itu totalnya ya. Sehingga tetap kenapa minus, karena yaitu kemarin sewaktu belanja hadiah, kebetulan anak saya masuk rumah sakit, jadi dana itu sebagian masih ada di saya fokus ngurusi anak saya yang sakit, jadi Pak RT kebetulan memakai dana pribadi. Namun setelah kita
malam tanggal 17 itu waktu kita mau ada acara puncak, itu setelah kita cross check ternyata ada kelebihan yang agak banyak. Sebetulnya kalau kita mau ngepaskan dana yang ada itu bisa 18 juta sekian itu bisa. Tapi kan kalau dengan pengeluaran yang dikeluarkan pribadi beliau kan kita nggak enak kalau kita nggak sebutkan, supaya masyarakat juga tahu bahwa Pak RT juga mengeluarkan dana. Itu juga belum termasuk dana yang kita pas hari H. Kita kan ada jalan sehat, itu kebetulan kita ada Bu RT juga mengeluarkan dana pribadi Pak RT untuk pembuatan bakso. Padahal sudah saya bilang sebelumnya tidak usah karena dananya sudah minus, tapi beliau pribadi tetap membuatnya untuk kita bersama. Alhamdulillah. Demikian, semoga semua yang diupayakan untuk RT kita bisa mendapatkan pahala dengan sebaik-baiknya dan dapat ganti yang lebih baik. Amin. Jadi laporan ini saya buat sesuai dengan nota. Apabila nanti ada yang kurang pas di hati Bapak Ibu semuanya, nanti bisa tanya ke saya. Tanyanya ke saya ya, jangan ke yang lain karena yang buat laporan saya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kata-kata kurang berkenan. Terima kasih, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan uang yang ada dan yang dibelanjakan itu sebenarnya saya tidak tahu, tapi karena ya warga ini ada yang pintar, jadi kita juga maklumi. Dan dari dulu saya kira selama saya tinggal di Akasia, kelihatannya laporan saya dengar yang disebarkan kan baru ini 17-an. Yang dulu-dulu saya belum pernah mendengar kalau nota harus dibagikan ke warga itu baru sekarang ini, Bu. Saya juga terima kasih dan mohon maaf kepada Bu Eko yang sudah merasa tidak enak, yang merasa terbeban dengan adanya berita-berita itu, Bu. Memang karena ini bukan saya sendiri yang nanggung, jadi waktu itu ada berita-berita di WA, maka saya sampaikan juga ke ibu-ibu biar tahu kalau warga itu kayak begini. Jadi biar warga yang istilahnya menyumbang segini kok dapatnya segini, itu kan biar ya tahu lah gitu. Saya juga minta maaf kepada Pak Eko yang selama ini ibunya istilahnya di sama-sama dibully sama saya kalau uangnya ini dipakai begini-begini, Pak Eko. Saya minta maaf sama Pak Eko dan Bu Eko. Jauh sebelum saya ngomong, minta maaf seluruh ibu dan bapak sekalian. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon maaf, tidak taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lagi Pak Eko. Nah, Ibu ini kan yang saya tahu kan dari bentuk tenaga, bentuk dana, kalau ada kegiatan apa-apa kan cepat Pak. Jadi saya mohon kalau Ibu Eko bergabung dengan istri saya, misalnya ada kegiatan yang istilahnya positif, saya minta izin juga Pak, jangan sampai tidak diizinkan. Pendapat Pak Eko tahun 2024 ini Gapura di RT 15 di ACC mau dibangun dari desa. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau nggak ada usul ya saya tutup sampai di sini. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang pertama-tama saya menanggapi masalah jimpitan itu. Jimpitan itu kan diantaranya salah satu teknis biar RT itu ada kas. Yang jelas itu memang menurut saya juga RT itu harus ada dana ya, kas, dana yang siap, yaitu yang berupa kas.
yaitu seperti yang disampaikan Pak RT juga kan, dari RT juga kan pasti setiap saat ada keperluan-keperluan yang memerlukan dana. Nah, dengan adanya kas itu ya berarti kan kalau ada keperluan langsung diambilkan dana itu. Soalnya kalau nggak ada kan apa ya, kalau setiap ada keperluan terus Pak RT baru narikin dana ke warganya, itu kan repot. Cuman ya itu, kalau itu jimpitan itu memang lebih pas lagi dikaitkan dengan jaga malam ya. Jadi memang selama ada jaga malam itu ya baiknya memang ada jimpitan. Soalnya di samping untuk mengumpulkan dana, untuk jimpitan itu ya salah satunya untuk mengontrol lingkungan ya, itu lingkungan ya. Soalnya saya juga pernah berpikir untuk jimpitan itu ini biar apa, kadang-kadang kan merasa repot ya untuk tiap hari itu ada ngasih uang itu, kadang-kadang kalau dibilang repot ya repot juga. Dan sempat juga saya berpikir kalau itu saya bayar langsung aja gitu buat 1 bulan. Nah, tapi kan setelah itu kan saya berpikir lagi, kalau dibayar sekaligus kan nanti yang jaga nggak ada ngambil jimpitannya itu, yang nanti kan sambil ya nengok rumah kita lah, paling nggak kan kalau sambil ngambil jimpitan kan ya menengok lah rumah kita. Jadi apa disampaikan Pak RT tadi. Terus untuk kaitannya dengan apa, mungkin kalau ada keperluan yang sifatnya apa ya, untuk perbaikan apa, mungkin parit atau jalan, itu saya pikir itu sifatnya proyek gitu ya. Jadi memang itu harus ada perencanaan tersendiri gitu. Jadi kalau memang mau perbaiki jalan atau apa, itu harus ada perencanaan sendiri. Soalnya yang kalau untuk dana itu kan harus ditanggung oleh semua warga gitu. Sedangkan untuk jimpitan itu boleh bilang deh, saya pikir ya itu sukarela. Jadi ya itu tadi mungkin perlu juga ditekankan di sini untuk statusnya itu ya, statusnya itu jimpitan itu wajib atau sukarela gitu. Soalnya apa? Itu kaitan dengan apa ya? Kalau memang kita itu juga diputuskan atau itu sifatnya wajib, berarti kan yang nggak ngasih jimpitan itu adalah punya hutang. Itu aja lah yang saya sampaikan. Kurang lebihnya juga saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sehat semua, ini betul kita syukuri bersama. Saya ingin menyampaikan Pak RT bahwa sepanjang Pak RT yang dilakukan itu tegak lurus, pantang mundur Pak RT. Setelah berbuat kebaikan di lingkungan ini, saya terima kasih juga. Tidak terasa juga saya sudah 5 tahun ada di lingkungan Akasia. Saya cukup dianggap dengan warga di sini, khususnya Pak RT. Namun yang ingin saya sampaikan bahwa pemimpin itu memang jadi sorotan di tengah masyarakat, dikritik. Dan setelah saya amati itu, kalau dalam agama paling gampang itu meninggalkan sholat. Ternyata ada yang lebih gampang Pak RT, yaitu maitu, mengkritik. Ada yang lebih gampang ternyata. Tapi sepanjang Pak RT tidak lurus yang dilakukan benar, ya kita sama-sama membangun lingkungan ini dengan lebih baik. Tapi itulah kata Pak Jalan itu tadi, bahwa karakter masyarakat itu berbeda-beda, pengetahuan mungkin berbeda, cara tangkapnya, cara berpikirnya berbeda. Itulah bagian dari dinamika kehidupan dalam bermasyarakat dan berlingkungan seperti di Akasia ini yang cukup beragam. Ya harapan kami Pak RT tetap lakukan yang terbaik untuk tetap memimpin di Akasia ini. Pada saat-saatnya nanti kan ada periode berikutnya. Kalau memang warga ada yang ingin yang terbaik, yang monggo. Tapi menurut saya dalam pandangan agama yang sudah dilakukan ini cukup baik. Walaupun toh ada kritikan sana sini, ya anggap itu sebagai jamu. Jamu itu pahit, namun itu menyehatkan. Kritikan itu mungkin pedas, tapi itu buat kita kuat dan tegak lurus seiring dengan agama. Mungkin itu penyemangat buat Pak RT. Harapan kita bersama tetap kita jaga kerukunan, kerompakan yang khususnya ada yang ada di lingkungan Akasia ini.
yaitu di RT 14. Demikian, barangkali saya juga ada salah selama tinggal di lingkungan Akasia ini. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selama ini saya juga sebisa mungkin turut jaga, alhamdulillah tidak pernah ketinggalan, kebetulan bersama Pak RT. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh nyanyi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak RT, Pak Takmir, Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Mohon maaf tadi saya terlambat. Saja nih ya, agak lupa ada rapat. Kebetulan pas ada kerjaan, jadi saya bilang sama Mas Marsudi sudah mulai belum? Baru mulai ya, saya nyusul. Jadi mohon maaf Pak terlambat. Saya tidak mengikuti dari awal, tapi tadi sepintas hanya ini di depan saya ada laporan keuangan. Saya juga nggak begitu paham maksudnya apa ya, tapi saya aku yakin saja segala sesuatu yang sudah dilaporkan ya sudah beres kan itu aja. Tapi ternyata ini masalah 17-an kalau nggak salah gitu nggih. Dan pada 17-an kemarin saya nggak ada di tempat, nggak ada di mana. Pangkut juga nggak bisa ngantar, dan insya Allah sudah tersampaikan. Hanya itu yang saya tahu, selebihnya saya nggak begitu paham. Dan mudah-mudahan sudah clear pada malam hari ini. Saya hanya ingin usul nih Pak RT. Sebulan yang lalu saya jaga, itu saya cuma bertiga ya. Karena yang dicatat tuh kalau nggak salah berlima ya, berlima apa berenam saya? Berenam Pak. Satu kelompok 6 orang. Nah, saya itu cuma bertiga, jaga saya, Mas Iwan, sama Mas Reformasi. Karena yang satu Pak Imam Yonarno itu pindah ke Sampit, terus satunya Pak Yus, bukan Yus ini, Yus Gumilang, mungkin sudah nggak kuat secara fisik. Terus satu lagi siapa ya? Nah itu tampaknya yang kedua pun juga begitu. Nah mohon dievaluasi, karena kalau yang lain saya suka iri lihat yang di satu kami full pasukan lengkap. Waktu itu saya jaga wong telutok pas dan gerimis, jadi rotok susah hati saya. Ya, jadi saya bagi, saya jalan kaki ngambilin jimpitan, Mas Reformasi yang masih naik motor yang lebih jauh lagi ngambilin. Nah, jadi mohon dievaluasi kalau bisa digantikan agar kami pun lengkap 6 orang. Jadi biar tambah semangat. Lalu yang kedua, saya tuh pasang jimpitan tapi nggak pernah ada yang ngambil. Ya saya nggak enak aja nanti dikira saya nggak pasang jimpitan. Jadi saya itu punya prinsip kalau saya nggak ikut rapat maka keputusan rapat apapun saya ikut. Kalau saya ikut rapat, kalau nggak sesuai saya pasti interupsi atau saya mohon berpendapat. Tapi kalau saya nggak ikut rapat apapun yang diputuskan maka saya sepakat. Karena itu etika rapat yang pernah saya pakai dan saya terapkan di berbagai instansi dan organisasi yang saya geluti sampai dengan saat ini. Jadi itu saja, mohon dievaluasi dan kalau bisa mohon digantikan agar kami pun jaga itu bisa 6 orang. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mohon juga itu kan sama-sama punya tanggung jawab. Jadi yang satu grup itu kalau nggak datang ya ditelepon kah apa ya dihubungin lah Pak gitu. Jadi kayak saya sendiri kalau saya pas datangnya paling duluan, pokoknya dari asar tuh udah tak share. Malam ini yang jaga kita ini nama-namanya kan langsung tak WA pribadi Pak. Terus misalnya saya datang duluan, lainnya belum datang tak teleponi. Ini saya udah di pos. Nah, kebetulan saya agak lambat sama Pak Ahmad Haryanto juga ditelepon. Pak RT saya belum datang, sampai belum datang. Gitu. Saya jadi masih di kamar mandi. Nah, langsung saya nyusul. Jadi sama-sama satu kelompok itu Pak. Nanti kalau saya yang hubungin terus kan nggak tidur saya. Nanti pas jam 12 malam, ini kelompok saya 2 orang nggak datang Pak telepon ini. Izin Pak RT, maksud saya begini. Karena ini sudah dilakukan sama RT, harapan saya seluruh warga kan taat seperti yang disampaikan Pak Eko tadi barusan. Nih,
Jadi kita harus taat. Namun kalau kayak Pak Imam Wiranto kan, walaupun saya telepon beliau kan, saya disambut Pak Imam, kan nggak mungkin juga kan. Itu maksud saya, kalau memang kayak Pak Imam itu nggak memungkinkan untuk sekarang sudah pindah, ya mohon digantikan itu. Terus jika siapa kok lali? Nasruddin. Hah? Nasruddin Inas ya? Maaf ya, maaf sebelumnya. Oke, maaf. Jadi untuk Pak Inas itu tidak dalam grup, mungkin tidak tahu dan seterusnya. Kemudian Haji Yus itu mungkin begitu juga tidak dalam grup, segitu. Plus Pak Imam juga saya tidak tahu kabarnya, tapi jelas beliau disampaikan. Jadi maksud Pak Imam tadi senada saya, karena saya jaganya bareng beliau. Artinya tolong kondisikan Pak Imam ini tadi, ini kan jelasnya tidak ada orangnya. Nah, piye diganti atau gimana, sehingga kami juga 6 akhirnya gitu loh Pak. Jangan terbiarkan, karena ini sudah pasti itu seperti itu. Lah Inas ini kan jelas-jelas sebelah saya, sebelah Mas Dwi. Itu ada, caranya kalau maghriban. Ya itu udah tak bilangin juga. Tapi langsung tak bilangin. Bebek nggak ada pengaruhnya lah. Saya mau hubungi mana? Kotak aja nggak ada. Terakhir saya baru minta sama adiknya kemarin, adik iparnya itu. Itu pun sampai hari ini saya nggak dapat apa-apa. Gitu, jadi mohon-mohon yang seperti itu aja loh Pak. Kita kami, saya manut sama PRT Pak. Makasih Pak. Kalau Pak Yus Gunawan itu sudah saya hubungi Pak ke rumahnya. Kalau Pak Haji nggak bisa hadir, nyuruh emasnya yang di situ atau menggantikan dengan yang ditertera di situ Pak, ada dendanya sekian kan, sudah saya sampaikan. Ketika ada yang memang tidak bisa hadir karena kondisinya memang tidak di tempat, mohon untuk digantikan Mas saya. Jadi terserah siapa saja, yang penting bisa berenang. Kemudian kayak Pak Yus, mungkin rumah saya pun nggak begitu kenal karena rumahnya yang beli rumahnya Pak Haji Gunawan ya. Itu saya juga nggak begitu kenal. Satunya Mas Inas ini ada aja orangnya, ya cuma ya mungkin kalau bisa dihubungi, kalau memang kita ada tegasan dia nggak mau, ya sudah kita gantikan saja kan itu maksud saya. Jadi kewenangan menggantikan tetap dia. Terima kasih kan gitu. Nah, ini selebihnya saya malu. Kalau Pak Imam waktu itu kan masih warga sini Pak, jadi yang ada itu dimasukkan semua. Tapi kalau pindah nggak bilang saya, nggak lapor saya kan saya nggak tahu. Kalau Pak Anto, Pak saya mau pindah ke Rindang, nah, jadi kan saya coret nggak dimasukkan. Nah karena ini jadwal sudah dibikin ya Pak, sudah jadi ya insya Allah tahun bulan depan apa selanjutnya beberapa hari ke depan kan saya jaga nih Pak. Nah bisa sudah menggantinya biar untuk teman ngobrol Pak. Terima kasih. Mengenai Pak Deranto tadi masalah uang jimpitan wajib atau enggak tuh harusnya Pak Ustadz ya. Soalnya kalau nggak jaga ya nggak saya ketok untuk suruh pasang, ya nggak saya paksa. Ya itu mungkin kalau wajib enggaknya kayak apa Pak? Izin Pak RT, saya pikir jimpitan 2000 itu kita wajibkan saja. Jadi saya sepakat dengan Pak Deranto agar statusnya menjadi jelas. Makanya sebenarnya saya tuh sempat bertanya dalam hati, ketika saya misalnya nggak pasang jimpitan 5 hari, berarti saya harus pasang 10.000 untuk membayarkan. Karena saya pernah 3 hari saya nggak pasang, tapi langsung saya masukkan 5.000 kurang 1.000, jadi saya masukkan 1.000 nih Pak sebenarnya. Tapi begitu nggak diambil, aku lali, bingung ki utangku dari berapa gitu. Sementara yang laporan terus uang jimpitan saya pagi keluar atau subuh keluar kita lihat loh kok saya ada duitnya kan gitu. Ki lali atau nggak kelihatan, saya pasang pokoknya pas di pintu saya itu. Dan rumah saya kan nggak pakai pagar, jadi memang bening botolnya, gelasnya, jadi nggak begitu ketok. Gitu. Saya agar apa? Agar yang jaga itu bisa datangi rumah kita satu persatu. Leono popo gampang langsung ngomong kan gitu. Nah, walaupun pada saat itu yang jaga adalah kita pakai petugas jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan Pak RT menanggapi itu alhamdulillah. Jadi gini Pak, memang dari sebelah sana pun seperti yang Bapak sampaikan, RT dan dari sebelah sana memang kondisinya memang gak aktif seperti Bapak sampaikan itu, sehingga di sana itu jalannya memang jadi seperti itu dan kondisi jalannya pun memang jalur air. Nah gitu. Makanya kemarin
sempat beberapa kali saya dan yang tinggal di situ berinisiatif untuk mengatasi ini kita harus cari pecahan tembok. Nah makanya kemarin saya sampaikan di grup kalau ada info saya minta diinfokan. Alhamdulillah kemarin ada yang menanggapi dan langsung saya angkut kemarin Pak. Alhamdulillah kemarin saya ada dapat pinjaman tausa dari orang tua itu sempat 3 kali angkut. Nah jadi kalau seandainya bapak-bapak di sini ada info pecahan tembok lagi, mohon diinfokan ke saya. Mungkin saya dan teman-teman yang tinggal di situ akan harapannya kalau semakin banyak pecahan temboknya itu akan menahan aliran yang dari atas itu. Ya syukur-syukur kalau seandainya memang kedua RT yang kami di kawasan perbatasan tepi barat itu bisa difasilitasi untuk diluruskan jalannya gitu Pak. Terima kasih untuk tanggapannya Pak. Tapi untuk saat ini seandainya belum ada memang perbaikan jalan, pecahan tembok itu dulu Pak, kami bisa dibantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hujan itu sekian puluh rit gitu, jadi agak susah. Saya juga nyari. Sekarang kan kita memasuki musim hujan. Nah, yang namanya hujan ini, apalagi kalau deras, itu airnya kan yang dari dataran tinggi pasti mengalir ke tempat yang dataran lebih rendah. Nah, yang jadi yang jadi kasihan ini yang di dataran rendah ini selalu selain kebanjiran juga kebagian sampah. Nah, gimana ini solusinya ini? Terus mengenai penggunaan uang jimpitan, alangkah baiknya ditetapkan nominalnya. Misalnya mau membantu orang yang sakit atau yang kena musibah atau orang yang meninggal, ditetapkan nominalnya berapa besarannya. Jadi biar mudah kita merincikan pengeluarannya. Nah, untuk saat ini itu aja dulu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Tadi sudah disebutkan Pak, kalau musibah sakit di rumah sakit 250, kalau orang meninggal 300. Nah, kalau untuk mengatasi banjir Pak, kita sebenarnya sama-sama gotong royong membersihkan lingkungan dulu sendiri, parit-parit dibersihkan sendiri. Jadi kalau ada gotong royong ya sama-sama gotong royong biar misalnya minggu ini di daerah gangguan ya yang sana ikut ke sana. Jadi nanti kalau minggu depannya bulan depannya di daerah sampean ya yang sana ikut ke tempat sampean. Jadi kan gotong royong itu nggak selalu berapa orang di rumahnya sendiri. Jadi biar rame-rame satu kampung, istilahnya satu RT, jadi rame-rame di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Mungkin sekedar pesan Pak RT. Kami kemarin sempat memantau dari banjir yang menimpa tempatnya Mas Yus. Jadi aliran parit dari tempatnya Pak Sumarno itu ada dari belakang Pak. Yang dari belakang itu kan full. Jadi dia meluap ke jalan. Ini ngancurin jalan yang sampai ujung sana, tembus ke gangguan. Arah ke gangguan sana ke belakang tempatnya Pak Pras. Sebenarnya kami mengusulkan begini. Seandainya ini dibuatkan sodetan yang dari aliran Mas Pras, dari aliran Mas Aris itu yang lurus sampai ke parit besar, dipotonglah sedikit ke arah yang kemarin kita perbaiki paritnya itu, yang kita arah tempat Mas Beni itu. Kemarin waktu itu saya kan udah ke sana Pak, habis banjir itu, sana kan sudah bikin sodetan depan Pak Raminto itu dialirkan ke sana. Waktu itu terus saya nanya ke Pak Fisik itu, ini kalau di bedah di sini rumah saya nanti yang kebanjiran, bilang gitu. Mungkin kalau mau bikin gorong-gorong ya gotong royong nanti disumbang dari uang jimpitan. Tapi kira-kira ke rumahnya Pak Selamat mungkin banjir enggak kalau di kota di sini? Mampu enggak? Jadi sampai musyawarahkan sama yang dekat-dekat situ Pak Iwan. Yang dekat-dekat situ kayak apa kalau dibikin gorong-gorong? Nah kayak di sini dulu waktu sini bikin mungkin sedikit ya masukan atau apa ya namanya
atau catatan lah mengenai pembahasan atau rapat kita malam ini. Yang pertama mungkin saya garis bawahi masalah laporan panitia 17-an. Saya tidak ikut dan rapat pembubaran atau apa saya nggak ikut, jadi saya belum melihat bentuk laporan seperti ini Bapak Ibu. Ini betul laporan ini. Mungkin pada saat itu kalau laporan keuangan ini sudah terperinci dengan lengkap nih. Nah aku ngarani ya lengkap ya, di sini lengkap ada nota-nota. Insya Allah tidak terjadi persoalan seperti ini. Insya Allah. Di sini cukup jelas ya, pemasukan, penerimaan, pengeluaran cukup jelas. Saya tahunya di situ waktu pembagian hadiah Pak. Jadi saya pribadi terus terang hanya dengar biaya untuk pembelian hadiah 17 juta Pak. Nah 17 juta itu untuk apa-apa kan saya ya tidak paham gitu kan. Saya pahamnya waktu pembagian hadiah itu untuk hadiah-hadiah yang mungkin katakanlah gede lah gitu ya. Saya dengar dari ibu-ibu MC juga mengumumkan waktu itu ada dari Pak Bambang berupa kulkas dan sebagainya, dari Pak Ratman juga ada dari anggota dewan kita yang sekarang juga nyalek lagi, beliau itu juga caleg juga sekarang ini. Dari Ade Ridho itu Pak Ade Ridho juga ada segala macam di situ. Jadi pada saat itu mungkin tidak adanya terperinci yang seperti ini pada rapat itu, mungkin akhirnya jadi bola liar Pak. Saya baru lihat juga Pak, baru lihat ini rapat yang pertama saya nggak ada, jadi saya tidak tahu. Mungkin dari itu Pak, intinya sih saya menggarisbawahi adalah mengutip dari Pak Eko tadi masalah administrasi Pak, yang mungkin yang jadi persoalan mungkin ya, akhirnya berkembang seperti yang sekarang ini. Jelas Pak, matur nuwun Pak. Terus kedua Pak, itu masalah jaga malam Pak. Nah masalah jaga malam itu Pak. Di sini kan ada yang datang Pak, ada yang datang, ada yang enggak. Dan yang datang di situ ada harus membayar dendanya. Ini yang masih jadi pertanyaan. Cara menagihnya Pak, cara menagihnya itu seperti apa? Kan gitu. Kita berlima seperti Pak Ilham tadi menyampaikan, mungkin Pak Ilham, mohon maaf saya singgungi masalah dendanya tadi. Berenam yang datang 3. Nah kalau yang berita di info di grup WA itu kan berarti yang jaga nih dapat duit nih 150 nih, 3 orang 150.000. Nah cuma di sini Pak mungkin mohon dibantu untuk fixnya Pak, itu loh. Fixnya kalau memang ada denda, misalnya saya jaga sama Suda, saya di pojok di dapur nggak datang, arep ndelok nagih kok ora enak kan gitu. Jadi mungkin dibantu masalah ini Pak. Kalau misalkan nggak datang tuh ya wes lah nggak datang, tapi besoknya Pak Jaga kita datang atau gimana lah, artinya nggak jadi beban. Masalah ini Pak, masalah bantuan Pak, yang dibantuan menggunakan mau jimpitan itu kan ada yang sakit, ada segala macam. Nah itu yang sakit yang seperti apa Pak, dan itu digunakan oleh buat warga menunggu sampai di angka berapa untuk itunya Pak, karena ya mungkin kita tahu semua ada warga yang sampai saat ini juga sedang sakit, ada yang sedang sakit gitu loh Pak, dan juga mungkin belum lama beroperasi juga Pak. Mungkin saya nggak bisa menyebutkan nama beliau. Nah itu seperti apa Pak? Apakah menunggu ini dana itu terkumpul sampai puluhan juta misalnya kita sampaikan atau gimana? Nah mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya kalau kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang jelas itu kita pengurus RT ini kan nggak tahu kabarnya, nggak ada yang ngasih tahu. Misalnya keluarga sampai sakit,
itu kan ada yang diam-diam, nggak mau ditengok, nggak tahu, nggak boleh dikabarkan keluar. Kalau ada yang ngabarkan, mungkin yang kita jenguk, gitu mas. Nah, ini udah saya lakukan di majelis masjid. Jadi misalnya kelihatannya siapa yang nggak ada, ditanya sakit, insya Allah habis sholat maghrib itu kita tengokin. Itu mas yang sudah. Jadi kalau kita dengar kabar ya insya Allah dikasih yang pas. Ya, kalau nggak tahu ya nggak dikasih. Kalau nggak ada sampai kabar ke kita. Kayak misalnya ibu-ibu PKK itu desa Wisma, misalnya kan dengar nih, dikasih. Kalau nggak dengar kabar ya enggak gitu. Kalau untuk yang ditulis di mini soccer itu mungkin mini soccer itu berupa uang ke saya, ke Bu Eko diberikan barang. Kalau dari Pak Ratman itu kan langsung barang. Pak Bambang datangnya sudah laporan baru datang. Nah itu gitu mas. Kalau yang nggak beli istilahnya dari Pak Bambang, dua itu dari Pak Suratman, itu kan datang, bukan beli dari uang warga. Itu mas. Jadi karena sudah malam, saya minta maaf kalau ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Semoga-mogahan kedepannya warga Akasia selalu solid dan gotong royong untuk membangun Akasia lebih maju lagi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tutur kata saya kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.